Oke, setelah kita sambungkan jadi seperti ini. Kita lihat ini menyala ya, tapi nyalanya dia kurang kencang. Baik, selanjutnya kita akan buktikan, kita akan panasi modul ini menggunakan solder ya. Kita panasi apakah kipasnya berubah menjadi kencang ketika suhunya kita panasi. Sini kita panasi sehingga suhunya memberi. Nah, ini terbukti ya, ketika suhu sudah melebihi 40 derajat kipas jadi nyala lebih kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian Sofyan dari channel Easy Tutorial. Baik, pada video kemarin kita sudah bahas di sini mana kabel positif dan negatifnya, dan juga kabel untuk mempercepat dan memperlambat putaran kipas. Nah, ini nyala kencang ya. Nah, jadi ini fungsi kabel hijau dan biru ini akan memperlambat kipas. Ini lihat. Nah, kipasnya masih mutar nih. Masih mutar, tapi dia memperlambat kipasnya nggak sekencang yang tadi. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan kecepatan kipas ini dalam bentuk otomatis menggunakan sensor suhu. Di sini ada, saya membelinya dari marketplace. Nanti saya akan kirimkan link pembeliannya. Di sini saya beli sengaja 2. Pada keterangannya di sini ada yang tipe normally open dan normally close. Artinya, jadi ketika suhu normal ini ada yang nyala, dan ketika melebihi 40 derajat ini akan mati. Dan juga yang satunya ada yang pada suhu normal dia mati, dan pada suhu 40 derajat ini akan hidup. Oke, kita akan buktikan saja mana yang pada suhu normal dan mana yang pada suhu mati. Di sini ada yang tipenya ya, D dan H. Saya akan menggunakan multimeter digital mengetahui mana yang terhubung dan yang tidak. Oke, kita coba dari yang tipe D, apakah ini berbunyi atau tidak. Oke, di sini kita perhatikan ya, ini kalau ini nyambung ini akan berbunyi. Nah, seperti itu bunyinya. Jadi kalau tidak nyambung dia tidak akan berbunyi. Nah, jadi kita akan buktikan di sini mana yang normally open ya. Jadi ketika suhu normal ini akan bunyi, akan nyala gitu ya, akan tersambung. Kita yang ini. Wah, ternyata ini bersuara ya ketika suhu normal. Kalau yang ini, nah ini mati. Oke, baik. Jadi kita akan gunakan tipe yang ini. Jadi ketika pada suhu normal ini nyala, pada suhu normal ini akan nyala, dan ketika suhunya itu 40 derajat ke atas maka ini akan mati, sesuai dengan percobaan kemarin ya. Pada kecepatan ini, ketika ini tidak tersambung kipas ini, hanya yang tersambung hanya kabel hitam dan kuning saja, ini akan perputarannya semakin cepat. Tapi ketika kita sambungkan yang hijau dan yang birunya juga sambung seperti ini akan memperlambat. Nah, artinya ketika kita pakai modul ini, ketika dia normal ini akan tersambung karena modul ini di bawah 40 derajat tersambung. Dan ketika suhu ruangan di atas 40 derajat maka ini terputus, dan kipas pun yang tersambung hanya ini saja, sehingga kipasnya akan nyala dengan cepat. Baik, mari kita buktikan. Untuk pembuktiannya saya tidak akan saya solder dulu ini modul KSD01F nya, tapi saya akan memakai jepit buaya seperti ini ya. Oke, pertama-tama kita akan hubungkan terlebih dahulu. Di sini saya akan pisah-pisah ya, ini dengan ini.
Oke, kita hubungkan menggunakan jepit wire di sini. Udah, kita sudah sambungkan seperti ini. Ini pastikan ini tidak tersambung ya, seperti ini. Nah, gini saja. Dan ini kipasnya nyala. Kalau kita buktikan seperti ini ya, nyala ya. Nah, dia nyala nih. Nyala. Tapi nyalanya speednya normal, tidak kencang. Nah, sekarang saya akan menaikkan suhunya menggunakan solder sehingga suhunya lebih dari 40 derajat dan kipas akan bernyala semakin kencang. Kita tunggu. Nah, perhatikan ya, ini suhu udah 40 derajat, nyala kipas jadi kencang. Dia otomatis kencang ketika suhu lebih dari 40 derajat. Ya, sekian, semoga ini bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi yang ingin mengaplikasikannya. Kipas angin 4 kabel dengan kecepatan kita dinginkan ini supaya dia kurang dari 40 derajat. Anginnya kencang ya, nih lihat tuh. Nah, ketika suhu ini kita dinginkan sehingga suhu ini terus turun, apakah kecepatannya akan melambat? Nah, benar ya, ini kipasnya sudah melambat lagi. Nah, ini tidak terkonek ya, tidak terhubung. Ini terpisah dengan ini. Oke, percobaan kita berhasil. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Next video kita implementasikan real pada inverter yang panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.